97,4 Sonora FM Yogyakarta dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Sahabat Sonora dan Smart Listener, hari ini Kamis 8 September 2022 di pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat, kita akan berbincang ya mengenai DIY Layak Anak meneguhkan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kita bahas bersama dengan anggota DPRD DIY Komisi D, yaitu Mas Sofyan Setio Darmawan STM ENG, dan juga Kepala DP3AP2 DIY ada Mbak Erlina Hidayat Sumadi SIPMM. Dan sahabat Sonora dan Smart Listener, untuk Anda yang ingin bergabung di kesempatan kali ini boleh banget ya hingga pukul 14 nanti. Sebelumnya kita sapa dulu, selamat siang Bapak Sofyan dan juga Ibu Erlina, apa kabar? Selamat siang, Alhamdulillah baik, dan selamat siang juga pendengar Sonora, juga pendengar Smart FM. Ya, baik. Alhamdulillah sehat semua ini. Oke, Alhamdulillah sehat ya Pak. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai DIY Layak Anak meneguhkan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kita langsung saja membahas mengenai tema kita hari ini. Apa sih tujuan dari pemerintah untuk program Layak Anak ini? Monggo. Jadi begini Mbak Tia dan pendengar Sonora dan Smart FM, anak itu adalah generasi penerus bangsa yang memang harus sangat kita perhatikan. Baik itu pemenuhan hak-haknya maupun keterlindungannya dari diskriminasi, stigmatisasi dan sebagainya, sehingga anak-anak ini bisa tumbuh kembangnya sempurna, optimal gitu. Kemudian bisa berpartisipasi di dalam pembangunan, menyuarakan keinginan kebutuhannya untuk kemudian juga difasilitasi oleh semua pihak untuk tumbuh kembang yang baik tadi. Kemudian juga bisa mendapatkan manfaat dari pembangunan itu sendiri. Sehingga ya ini akan membantu mereka untuk kemudian nanti bermasa depan yang baik. Nah, anak yang bermasa depan yang baik inilah gitu yang perlu untuk kita upayakan semua, baik di tataran provinsi ya, DIY begitu, maupun kabupaten kota, kapanewon, kalurahan gitu, sampai ke tingkatan yang bawah, keluarga gitu. Menyangkut semua pihak ini sebetulnya yang terlibat. Sehingga di dalam mengasuh anak itu tidak hanya orang tuanya atau keluarganya, tidak juga hanya sekolahnya gitu, tetapi masyarakat, semua pihak yang terlibat di dalam pemenuhan di tempat publik dan sebagainya, seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, untuk Bapak Sofyan mungkin menambahkan? Ya, saya kira sepakat tadi ya yang disampaikan sama Bu Erlina. Jadi intinya bagaimana semua pihak tadi dari pemerintah daerah, kemudian juga masyarakat, lingkungan ya, sekolah terutama, ini menjalankan peran dan fungsinya ya, terutama juga tanggung jawab kewajibannya mulai dari orang tua, dari rumah nih. Nah ini, dan saya kira ini juga masih menjadi PR kita, bagaimana rumah tangga kita, ayah bunda kita ini di dalam memberikan hak-haknya kepada anak-anak kita ini dengan sebaik-baiknya ya. Kita sih sudah ada Perda ya, Perda nomor 2 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pelindungan anak. Di sana kita menegaskan atas kewajiban, peran dan fungsi di masing-masing stakeholder tadi ya. Intinya seperti ngentika ke Bu Erlin tadi, semua pihak ya. Jadi, semua pihak ini harus merasa bertanggung jawab terhadap anak, bahkan bukan anaknya sendiri ya, ini yang perlu digarisbawahi. Benar. Kita punya jargon itu ya Bu ya, punya jargon apa? Semua anak kita. Nah itu penting ini, karena di era modernisasi ini, di era digitalisasi ini ya, jangankan kok semua anak kita ya, kadang-kadang anak kita sendiri saja sudah seperti bukan anak kita. Ya. Maksud saya adalah kesibukan dan perhatian kita ini harus lebih ya terhadap orang lain atau anak orang lain. Itu kadang-kadang kita mungkin bahasa halusnya itu permisif ya, tetapi bahasa buruknya itu ya tidak memperhatikan sebenarnya. Benar. Jadi mengabaikan ketika mereka melakukan hal-hal dari mulai yang kecil-kecil sampai yang mohon maaf sampai terjadi pelanggaran misalnya, ini kan itu kan anaknya dia. Jadi ini saya kira sesuatu yang sama-sama harus kita
benahi bareng ya, kita paradigma bahwa semua anak-anak kita tadi ini luar biasa. Kalau ini menjadi mindset bener di kita, ini insya Allah tugasnya sudah kita punya modal besar untuk menyelenggarakan perlindungan anak ini. Oke, seperti itu, karena memang anak ini butuh diperhatikan ya Bu Erlina dan juga Bapak Sofyan gitu. Nah, takutnya kalau tidak diperhatikan gitu, anak-anak mencari perhatian di tempat lain kemungkinan ya. Dan bisa jadi nanti salah gitu. Iya, benar. Oke. Nah, ini Tia mungkin penasaran ya, untuk sahabat Sonora dan Smart Listener mungkin juga penasaran ya, apakah ada daerah selain daerah istimewa Yogyakarta juga yang dinobatkan sebagai menjadi daerah layak anak gitu. Ya. Memang kemarin ketika penghargaan pas Hari Anak Nasional begitu 23 Juli itu ada 8 provinsi Mbak yang dinyatakan atau mendapatkan predikat sebagai provinsi layak anak. DIY termasuk salah satunya. 7 lainnya itu ada Jatim, Jateng, Banten, DKI, Kepulauan Riau, Lampung gitu. Nah, ini sebetulnya cara pemerintah pusat itu memperhatikan pembangunan di tingkatan yang provinsi tadi. Sebetulnya ada yang kabupaten kota juga, tapi ini tadi yang ditanyakan yang tingkat provinsi gitu. Ada cara pemerintah pusat untuk bisa memantau bagaimana perlindungan anak ini dilakukan di daerah-daerah. Perlindungan anak itu dalam arti pemenuhan hak anak dan keterlindungan anak. Nah, dengan cara penilaian provinsi layak anak maupun kabupaten kota layak anak. Nah, ada tim yang turun ke provinsi-provinsi untuk menilai atau melihat begitu 24 indikator besar maupun indikator-indikator kecil lainnya yang itu dalam rangka untuk melihat sejauh mana daerah itu sudah memperhatikan pemenuhan hak anak maupun keterlindungan anak tadi. Nah, DIY termasuk yang ada di tataran yang sudah bisa mendapatkan provinsi layak anak tadi predikatnya itu karena semua kabupaten kota kita itu sudah masuk sebagai kabupaten kota yang dengan grade-grade tertentu itu masuk di dalam kabupaten kota layak anak. Ya, jadi kalau untuk yang 2022 kemarin yang sudah diberikan penghargaannya oleh Ibu Menteri, itu kota mendapatkan predikat utama, Sleman juga mendapatkan utama, kemudian Bantul mendapatkan predikat Nindya, itu di bawahnya utama. Kemudian Gunung Kidul dan Kulon Progo ada di predikat Madya, itu di bawahnya Nindya. Nah, jadi semuanya sudah dapat predikat sehingga DIY kemudian bisa mendapatkan yang provinsi layak anak. Nanti yang 8 provinsi layak anak ini meskipun semuanya adalah mendapat predikat provinsi layak anak ya, ke-8-8-nya ini tadi, tetapi dalam grade-grade yang berbeda-beda. Artinya poin nilainya berbeda-beda gitu. Dan DIY termasuk yang sudah di tataran yang cukup bagus. Wah, keren sekali. Nah, ini untuk arti dari daerah istimewa Yogyakarta layak anak ini seperti apa nih untuk Bapak Sofyan, monggo? Ya, jadi ya artinya tadi kalau secara administratif normatif sudah disampaikan oleh Bu Erlina tadi ya, bahwa mendapatkan predikat-predikat tadi itu artinya memang sudah diakui menjadi provinsi yang layak anak. Ya. Namun demikian tentu tetap kita harus mencermati sampai pada dataran-dataran yang ada dirasakan atau dirasakan oleh anak-anak kita ya. Jadi atau fenomena yang terjadi di sekitar kita yang kita juga bisa cermati ya. Nah, mungkin bagaimana apakah anak-anak kita ini sudah benar mendapatkan mulai dari balita ya, mendapatkan hak mereka yang asli, yang eksklusif ya, sehingga ada juga mulai dari sejak janin ya. Ini kan angka stunting juga masih banyak. Ini kan artinya perhatian pemerintah, perhatian orang tua terhadap janin itu kan juga masih perlu kita perhatikan. Jadi sejak sangat dini ya, mungkin perlu perhatian kita perlu kita tingkatkan sampai ke sana. Karena kita sudah punya predikat tadi, maka ya tugas kita mempertahankan itu dan tentu terus meningkatkan dan meratakan ya bentuk pemenuhan hak tadi itu mulai dari balita tadi bahkan sebelum kelahiran ya, sampai kemudian nanti mereka menjadi anak-anak ya di usia sampai 18 tahun ya. Kalau anak ini kan sampai 18 tahun ya. Nah, kira-kira seperti itu Mbak. Jadi tetap masih kerja keras yang harus kita lakukan untuk terus menjadikan DIY ini menjadi layak anak.
Oke, seperti itu. Jadi memang sejak balita, sejak dalam janin juga harus sudah diperhatikan ya Bu ya? Karena menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, Mbak, yang namanya anak itu adalah sejak mulai masih di dalam kandungan sampai dengan usia 18 itu termasuk anak. Oke. Nah, jadi yang dilindungi itu kemungkinan ketika masih di dalam perut adalah nutrisi-nutrisinya seperti semuanya, itu ya? Semuanya ya, nutrisinya, termasuk tidak boleh aborsi dan sebagainya seperti itu. Oke, nah itu termasuk juga ke hak anak ya, betul. Bu ya? Oke. Jadi sejak masih di dalam kandungan, anak tadi sudah punya hak gitu. Mungkin untuk lebih jadi memang kalau kita bicara hak ini kan ada hak kalau masih balita itu kan hak yang belum disadari. Karena memang anak yang usia segitu kan belum sadar ya. Sampai dengan kepada hak-hak yang sudah disadari. Nah, ini yang belum disadari tadi bagi anak itu sendiri. Maka kesadarannya yang harus ditumbuhkan itu pada orang tuanya. Orang tuanya, dan orang tuanya itu ada juga orang tua yang memang sudah perhatian tapi tidak mampu. Tidak cukup punya effort untuk melakukan perhatian itu ya. Karena tadi keterbatasan asupan pangan, gizi dan sebagainya, sehingga anaknya stunting ya. Tapi ada juga mungkin orang tua yang sudah mampu tapi tadi kurang perhatian, kurang memperhatikan. Nah, ini saya kira dua-duanya ini harus kita berikan intervensi yang sesuai. Jadi saya kira tugas kita Bu Erlina, tugas kita untuk kemudian memberikan intervensi kepada dua pihak ini tadi, itu untuk pemenuhan hak anak yang belum mereka sadari. Artinya hak anak yang masih balita tadi kan belum mereka sadari, tapi sehingga orang tua yang harus kita sadarkan. Bahasa kasarnya itu. Benar. Orang tua yang harus kita pahamkan sehingga itu tadi. Nah, terus kemudian untuk hak-hak yang sudah disadari ini maka harus kita dengarkan. Ya kan, harus kita dengarkan anak-anak ini ya kan apa. Nah, nanti banyak hal mungkin bisa kita diskusikan, mulai dari hak untuk mendapatkan kartu identitas anak misalnya ya. Ini kan juga mereka sudah menyadari nih ketika dia sudah usia SD ke atas itu SD SMP pendidikan dasar apalagi sudah menengah itu kan sudah menyadari. Nah, bagaimana akses kita untuk kemudahan hal tersebut ya, misalnya melibatkan sekolah. Kami kok punya pemikiran melibatkan sekolah ini kayaknya belum ya. Jadi atau sudah saya tidak melihat tapi mestinya melibatkan sekolah ya. Sekolah ini kan betapa mudahnya menurut saya ketika pembuatan kartu identitas anak itu ya melalui sekolah kan. Sekolah sudah ada datanya semua ya tinggal dibuat aja selesai. Jadi tidak perlu proses ngurus di balai desa atau di Dukcapil apa. Ini kan proses tambahannya. Padahal anak-anak kita ya adanya di mana? Ya adanya di sekolah ya. Kalau kita mengakui bahwa angka anak sekolah kita ini sudah di atas 90% bahkan 100% ya berarti anak-anak kita adanya di sekolah itu. Ya udah kita buat aja. Nah, bagi kita buatan aja melalui sekolah. Nah, hal seperti ini yang saya kira perlu kita wujudkan ya. Kemudian nanti dalam persoalan yang mereka sadari berikutnya adalah ruang untuk bermain ya. Ruang untuk bermain ini kepentingan yang agak mendesak sekarang ini kan bagaimana menggantikan gadget itu ya. Jadi, gadget ini kan sekarang sudah sadar maupun tidak itu kan jadi sudah menjadi alternatif yang yang sudah otomatis itu ya. Mereka ini pegangan kemana-mana. Permainan yang asik. Iya, benar. Ini kan kita sulit membayangkan apa yang terjadi, tapi kita bisa memperkirakan pertumbuhannya kan tentu akan sangat terbatas ya ketika anak itu hanya bersinggungan dengan gadget saja. Fisik, akal, sosial, mental itu kan tentu akan berbeda dengan anak-anak yang kemudian interaksinya itu komplit itu kan. Nah, ini kalau interaksi dengan gadget kan hanya interaksi di dunia maya dan tentu banyak yang fiktif itu. Dan itu dua mata pisau. Benar. Jadi anak-anak yang belum pola pikir cara berpikirnya itu belum genep gitu ya. Nah, itu kan harus didampingi oleh para orang dewasa atau orang tuanya. Sehingga gadget yang memang selama masa Covid ini kan pandemi Covid ini kan digunakan untuk sekolah juga gitu. Apa-apa informasi dari sekolah juga melalui gadgetnya. Nah, itu harus didampingi supaya tidak untuk mengakses hal-hal yang negatif. Nah, karena anak-anak kan belum paham, seringkali belum paham seperti itu. Jadi memang kemudian ada banyak kasus kekerasan maupun pornografi dan sebagainya yang itu kemudian
terakses melalui gadget-gadget anak-anak ini gitu. Maka tadi ruang sosial tadi perlu kita tambah, perlu kita perluas, perlu kita perlebar. Jadi selain di sekolah ini alhamdulillah sudah kita sudah offline, sudah interaksi di sekolah. Offline. Nah, di luar sekolah pun juga sama, mesti kita juga perluas tuh ruang-ruang publik kita, ruang-ruang bertemu mereka ini di rumah, di lingkungan rumah ya. Ini makanya di kerjasama semua stakeholder tadi itu di lingkungan, misalnya di RT, RW, kelurahan itu membuat ruang bermain ramah anak. Ruang-ruang terbuka bermain ramah anak yang misalnya, atau bahkan kalau perlu ini Bu Erlina, kita bikin gerakan permainan anak ya di kampung-kampung ya. Gubak sodor namanya misalnya gubak sodor itu kan mengasah strategi pikir fisik gitu itu kan luar biasa itu. Sekarang kan sudah hilang gitu ya. Jadi mereka saya sangat merasakan itu, sangat berkesan tuh main gubak sodor itu wis luar biasa itu. Fisiknya terkuras, pikirannya juga kan itu main strategi itu. Bisa lepas lolos. Jadi kayak gitu-gitu itu perlu kita gerakan. Jadi ada salah satu indikator itu yang di dalam penilaian tadi itu pemanfaatan waktu luang. Kemudian ada ruang bermain ramah anak dan sebagainya. Ya, itu memang harus diadakan atau difasilitasi oleh semua pihak tadi. Nah, tadi kalau yang anak-anak yang belum mengerti tentang hak-haknya tadi, maka kemudian orang dewasa, orang tua dan sebagainya yang harus paham bagaimana memenuhi hak itu, juga termasuk pihak-pihak lain, misalnya perusahaan, misalnya kelompok-kelompok, komunitas-komunitas dan sebagainya, itu juga punya kewajiban untuk memperhatikan anak itu. Karena anak kita semua gitu. Iya benar, kita sama-sama ya Bu ya. Baik, seperti itu. Baik sahabat Sonora dan Smart Listener, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai DIY Layak Anak Meneguhkan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk Anda yang ingin bergabung, boleh banget telepon di 557762 dan juga SMS dan WhatsApp di 0817548320. Radio Sonora. Selamat siang sahabat Sonora dan Smart Listener, kita lanjutkan lagi perbincangan kita hari ini mengenai DIY Layak Anak Meneguhkan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan anggota DPRD DIY Komisi D yaitu Bapak Sofyan Setio Darmawan ST MENG dan juga Kepala DP3AP2 DIY ada Ibu Erlina Hidayat Sumadi SIPMM. Baik, kita lanjutkan ya Ibu Erlina dan juga Bapak Sofyan untuk perbincangan kita hari ini, karena semakin banyak juga yang Tia tahu nih untuk kita sama-sama menjaga anak gitu ya, kita memperhatikan lagi kegiatan-kegiatan mereka agar lebih positif lagi gitu. Nah, untuk yang ingin Tia tanyakan nih, upaya apa sih yang dilakukan Daerah Istimewa Yogyakarta nih untuk mempertahankan DIY sebagai layak anak? Monggo. Ya, pertama memang DIY dari provinsi maupun kabupaten kota ya masing-masing itu sudah punya tim gugus tugasnya. Nah, di dalam tim gugus tugas ini anggotanya itu semua sektor yang terlibat di dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak tadi. Nah, maka ada perencanaannya juga, apa yang harus mereka capai, apa yang harus mereka lakukan, program kegiatannya apa, kemudian target-target indikatornya apa. Itu yang selalu dipantau. Dipantau terus begitu, kemudian terkait dengan perencanaan penganggarannya bagaimana. Nah, dengan pemantauan itu akan dapat kita checklistnya, mana yang sudah bisa memenuhi, mana yang masih kurang, mana yang masih sangat kurang gitu. Nah, sehingga itu kemudian bisa menjadi satu alat untuk memantau di perencanaan penganggarannya apakah kemudian sudah bisa memenuhi untuk ketercapaian menjadi optimal tadi. Nah, memang di dalam 24 indikator yang menjadi alat ukur tadi itu yang kita perhatikan terus, kita pantau terus, dan itu harus koordinasi semuanya dengan kabupaten kota. Karena
wilayah dan sebagainya kan ada di kabupaten kota ini. Iya. Sehingga tim gugus tugas provinsi DIY itu tadi, artinya di tingkat provinsi, tim gugus tugas DIY itu selalu harus berkoordinasi dengan tim gugus tugasnya yang ada di kabupaten dan kota. Nah, tim gugus tugas kabupaten kota juga terdiri dari banyak sektor tadi. Semuanya, baik itu perusahaan, baik itu kelompok komunitas dan sebagainya, selain OPD-OPD instansi-instansi gitu. Nah, jadi kami selalu koordinasi dalam bentuk rapat-rapat, baik offline maupun online begitu, untuk memastikan indikator-indikator itu kemudian ketercapaiannya optimal, maksimal gitu. Nah, jadi memang kerja yang sangat berat. Gitu. Iya, mungkin hal yang perlu digarisbawahi dari koordinasi tadi, ya, Bu Erlina dan juga pendengar semuanya, itu adalah dengan dinas pendidikan atau sekolahan itu ya. Iya. Jadi sekali lagi kalau saya matur bahwa anak-anak kita itu ya mungkin ya separuh hidupnya itu tetap di sekolah mau nggak mau ya, di sekolah. Kegiatannya. Bagaimana sekolahan kita ini bisa benar-benar memberikan berbagai pemenuhan hak tadi itu. Jadi hak belajar itu kan semua aspek ya. Nah, kemudian ketika nanti ada kerjasama koordinasi dengan DP3 AP2 misalnya, ini kan artinya perhatian kepada anak ini kan menjadi lebih ya, menjadi lebih. Betul. Jadi dia tidak menjadi objek saja tapi menjadi subjek di dalam pembangunan ini. Betul. Jadi intervensinya lebih. Nah, kedua kemudian ini masukan dari teman-teman forum anak ini juga kemarin memberikan masukan juga. Mereka ini masih melihat, mohon maaf ya, pendidikan kita ini dirasakan itu belum dirasakan kualitasnya. Jadi kualitas pendidikan kita ini, apalagi di IY ya, yang sudah dikenal sejak dulu sebagai kota pelajar ini, perlu kita tingkatkan bagaimana menjadikan anak kita ini memang lebih berkualitas dalam banyak aspek ya. Kan aspeknya kan aspek akal ya, aspek emosional ya, juga aspek fisik. Nah, karena apa? Karena faktanya tadi kita masih menemukan banyak anak-anak kita ini kan melakukan penyimpangan di jalan sampai disebut kejahatan jalanan itu juga masih banyak. Kemudian juga mohon maaf masih ada tawuran yang antar supporter misalnya, terus masih ada vandalisme ya, bahkan masih ada perundungan 1-2 ya, meskipun tidak terlalu diekspos. Nah, ini artinya memang perhatian kita terhadap peningkatan kualitas pendidikan kita ini juga harus sama-sama kita tingkatkan. Iya. Jadi sebetulnya di dalam salah satu indikator untuk penilaian itu adalah sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak. Iya. Dan itu inisiasinya juga sudah cukup baik untuk DIY meskipun belum 100%. Iya. Jadi masih banyak sekolah yang belum menjadi sekolah ramah anak. Meskipun sekolah yang sudah mendeklarasikan diri atau sudah deklarasi sebagai sekolah ramah anak pun itu belum maksimal gitu upayanya untuk menjadi sekolah ramah anak yang sebenar-benarnya gitu ya. Artinya masih punya banyak PR di dalam proses untuk menjadikan sekolah-sekolah ini sekolah ramah anak yang benar-benar memenuhi persyaratan atau standarisasi sebagai sekolah ramah anak. Nah, itu PR besarnya di situ. Benar. Dan ini kan kalau untuk tingkatan SMA SMK SLB itu dengan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga DIY gitu ya, yang untuk MA dan sebagainya dengan Kemenak. Ya, yang di tingkatan TK, SD, SMP kan dengan kabupaten kota ini koordinasinya. Jadi memang di dalam tim gugus tugas itu juga ada Dinas Pendidikan di situ. Ya, yang harus bertanggung jawab itu dan harus berkoordinasi terus dengan tim gugus tugas yang lain. Oke, seperti itu. Nah, ini termasuk kriterianya itu adalah sekolah ramah anak. Gitu, ya. Oke. Nah, kira-kira manfaat apa saja nih yang didapatkan anak-anak setelah Daerah Istimewa Yogyakarta ini menjadi provinsi layak anak nih, Bu? Ya, artinya layanan-layanan untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak itu tersedia. Itu harus kita pastikan benar. Dan layanan-layanan itu harus bekerja dengan optimal juga gitu. Kelemahan-kelemahannya harus diatasi, kekurangan-kekurangannya juga harus diatasi. Nah, PR-nya masih di situ. Artinya belum semuanya bisa optimal. Oke. Mungkin sosialisasi ya. Jadi saya kira ya peningkatan intensitas sosialisasi kita kepada semua pihak tadi tentang penyelenggaraan perlindungan anak ini perlu terus kita ini. Jadi agar semua pihak ya, masyarakat, orang tua juga
memiliki kesadaran yang tinggi ya untuk masalah perhatiannya terhadap anak ini. Nah, terus kita gaungkan, kita sosialisasikan itu insya Allah juga akan dirasakan untuk kepada anak-anak kita tadi bahwa memang DIY ini ya layak anak karena memang perhatiannya terhadap anak ini memang lebih gitu ya. Jadi berbagai dan nanti menjadi subjek tuh yang kita maksud tadi di sekolah-sekolah itu ya ini mungkin sekolah-sekolah itu perlu lebih banyak mendengar ya. Maaf ya saya juga bukan apa-apa tetapi memang mungkin ya gaya anak zaman now ini mungkin sudah berbeda. Jadi ini yang juga harus diperhatikan ya di sisi mana perbedaannya. Kesadaran kita sudah ada bahwa mungkin berbeda ya. Karena ini yang guru-guru kita ini mungkin produk kolonial itu bahasa gaulnya ya. Dan anak kita ini produk milenial bahkan generasi Z ya, generasi zaman now ini kita perlu mendengar. Jadi mereka sebagai subjek perlu kita dengarkan ya. Saya sebenarnya sudah cukup apresiat mendengar istilah kurikulum merdeka itu ya. Nah, ini yang cuman perlu diklarifikasi saja bahwa di mana tingkat kemerdekaan itu ya. Apakah memang kemerdekaan yang dimaksud itu sudah lebih banyak mendengar suara anak-anak kita, suara siswa kita di dalam mereka belajar ya. Bagaimana mereka itu menginginkan belajar gitu ya. Kalau dalam kacamata saya sepanjang konteksnya memang belajar, ya kita dengarkan. Mereka maunya belajar dengan cara apa? Kira-kira begitu kan. Jadi bukan directnya itu bukan dari atas, bukan top down, tapi bottom up ya. Tapi belajar ya, bukan kemudian wah saya maunya bermain. Nah, itu beda lagi. Maksud kita adalah kita mendengarkan anak-anak kita itu dalam konteks belajar, mereka belajar maunya dengan cara apa? Ya kan? Maunya mulai dari mana? Kan begitu. Ini kan mungkin masih jarang ya nah, asumsi waktu itu merdeka belajar tuh begitu ya. Jadi justru ada fleksibilitas kurikulum yang sedemikian rupa bagi guru-guru kita tadi ya, dan juga tadi mungkin keterlibatan dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak itu juga ditingkatkan dalam hal ini karena memang anak tadi sebagai subjek selain sebagai objek sebagai subjek belajar dan subjek pelaku pembangunan. Jadi betul-betul kita berikan konteks pemenuhannya di haknya sepanjang tadi lah konteksnya memang belajar, sepanjang konteksnya adalah positif. Ini yang saya kira masih kurang kita mendengar itu semua. Sebetulnya undang-undang maupun perda perlindungan anak itu juga bersama-sama dengan undang-undang maupun perda ketahanan keluarga, Mbak. Karena anak ini kan juga ada di dalam keluarga selain ada di sekolah tadi ya. Di sekolah nanti melalui perdanya pendidikan tadi. Nah, di tingkatan keluarga itu juga perlu diperhatikan. Seringkali kan keluarga itu juga karena anaknya bermacam-macam juga ya. Padahal dalam satu keluarga itu pun kan mengalami kesulitan-kesulitan. Sehingga edukasi terkait dengan parenting itu harus selalu diberikan. Nah, kalau di sekolah satu kelas itu mungkin 30 anak gitu ya yang berbeda-beda yang berasal dari keluarga yang berbeda-beda dengan cara pengasuhan yang berbeda-beda. Nah, memang harus selalu diedukasi terkait dengan yaitu pembelajaran yang ramah anak tadi itu. Seperti itu. Jadi memang selalu ada pembelajaran gitu ya Bu ya untuk parenting ataupun untuk anak gitu. Baik sahabat Sonora dan Smart Listener, kita akan break kembali. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai DIY Layak Anak Meneguhkan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta setelah komersial break berikut ini. Baik sahabat Sonora dan Smart Listener, kita lanjutkan perbincangan kita mengenai DIY Layak Anak Meneguhkan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita bahas bersama dengan anggota DPRD DIY Komisi D yaitu Bapak Sofian Setio Darmawan STM ENG dan juga Kepala DP3AP2 DIY Ibu Erlina Hidayat Sumadi SIPMM. Kita lanjutkan ya sahabat Sonora dan Smart Listener karena
Tadi sudah banyak juga yang disampaikan, tapi masih banyak lagi yang penting untuk disampaikan ya, karena ini penting untuk orang tua dan juga anak dan juga orang-orang di sekeliling anak gitu ya, Bu Erlina dan juga Bapak Sofyan. Nah, ini Tia mau tanya nih, partisipasi apa ini? Apakah label layak anak ini benar-benar dapat dirasakan oleh anak? Karena mengingat ya masih banyak juga masalah-masalah terkait anak seperti pernikahan di bawah umur, kejahatan seksual terhadap anak dan lain-lain. Itu gimana untuk Ibu Erlina? Memang kasus-kasusnya masih ada, Mbak, meskipun kita sudah mendapatkan predikat layak anak tadi. Tetapi layanan-layanan kita untuk jenis-jenis kekerasan, kelemahan-kelemahan seperti itu juga ada. Baik dari mulai konsultasi gitu, artinya kami menyediakan juga layanan-layanan untuk konsultasi, baik anak sendiri maupun keluarga, artinya seluruh anggota keluarga begitu. Kemudian apabila kasus-kasus itu sudah mengarah pada kekerasan, kami juga sudah menyediakan layanannya. Pemerintah semua di DIY maupun kabupaten kota sudah ada OPT, PPA-nya. Kemudian banyak juga LSM-LSM yang juga melayani korban-korban kekerasan. Dan ada namanya Forum Koordinasi Korban Kekerasan yang itu di dalamnya semua pihak yang terkait itu ada di dalamnya dan selalu berkoordinasi dan lancar gitu untuk penanganan masalah kekerasan. Nah, memang kita harapkan dengan adanya layanan-layanan itu, kekurangan-kekurangan tadi paling tidak kemudian terselesaikan gitu ya. Meskipun di dalam upaya pencegahan itu selalu harus dilaksanakan, supaya tidak ada kasus-kasus, supaya tidak ada kesenjangan ataupun perilaku-perilaku menyimpang dan sebagainya. Ya memang masih PR-nya masih ada di situ, tapi berusaha kita selesaikan terus dengan tindakan pencegahan maupun tadi penanganannya, maupun pasca penanganan kasus gitu. Ya kita harapkan nanti kasus-kasus semakin mengecil gitu. Benar. Dengan optimalisasi dari semua gerak bersama tadi. Jadi jangan hanya orang tua atau keluarga, jangan hanya sekolah, tapi semua harus bertanggung jawab tadi, semua gerak bersama gitu, sehingga kemudian sudah bisa meminimalisir atau meniadakan kasus-kasus yang terjadi. Oke, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan dari sahabat Sonora dan Smart Listener yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Ini ada Mbak Sulfa di Nologaten. Pertanyaannya mengenai anak-anak yang trauma dengan kasus orang tuanya. Maaf, seperti perceraian. Ini bisa disarankan atau diarahkan kemana ya untuk mendapatkan pendampingan? Monggo. Jadi kami juga ada layanan telekonseling, bisa lewat HP, WA, mau Twitter, mau Facebook, mau Line, mau Instagram, ada semua kami siapkan gitu. Maupun mau ketemu langsung juga kami sudah siapkan petugasnya. Itu namanya telekonseling sahabat anak dan keluarga. Ada mbak-mbak yang sarjana psikologi yang bisa kemudian jadi tempat curhat, jadi tempat ngobrol, nanti bisa kemudian ada solusi-solusi. Tapi jadi kalau kemudian bisa di-googling nanti kan? Bisa di-googling nanti. Kemudian kalau itu memerlukan layanan lebih lanjut, misalnya memang harus kemudian dengan psikolog misalnya, itu kemudian bisa dirujuk. Jadi ada rujukannya ke psikolog. Nah kalau kemudian misalnya curhat dan ternyata menjadi korban kekerasan, nanti akan dirujuk juga ke layanan kekerasan supaya selesai masalahnya. Anak kita harapkan nanti meskipun misalnya mengalami kasus atau dalam kondisi psikologis yang tidak baik begitu, itu kemudian terdampingi, terselesaikan dengan dampingan-dampingan seperti ini. Sehingga kemudian dengan terselesaikan itu, dengan terapi-terapi yang terus-menerus bila diperlukan tadi, kemudian tumbuh kembangnya itu bisa menjadi optimal. Tidak ada trauma-trauma lagi. Kemudian bisa sekolah, bisa happy, ceria, kondisi kesehatannya menjadi lebih bagus karena tidak ada tekanan-tekanan psikologis yang dialami, sehingga kemudian semua tumbuh kembangnya baik fisik maupun psikisnya bagus untuk menyongsong masa depan tadi. Cuman memang yang perlu dicatat ini DIY itu kan angka perceraiannya, saya nggak tahu ranking berapa ya, tapi jumlahnya itu kan cukup besar. Rata-rata setiap tahun itu kan Mbak Tia bisa nebak nggak berapa kira-kira? Hampir 6.000, 5.000 sekian per tahun. Saya anggap 5.000 saja. Saya anggap 5.000 saja. Artinya itu kan berarti setidaknya ada 5.000 anak. Kalau mereka itu dari hasil pernikahannya itu ada satu anak saja.
berarti kan ada 5.000 anak yang sebenarnya rentan dengan masalah tadi. Betul. Benar. Nah, sehingga saya kira kalau 5.000 anak ini nilpun Tesaga tadi juga saya kira kewalahan juga. Nah, oleh karenanya, dan itu setiap tahun loh ya. Artinya perceraian yang tahun lalu kan juga 5.000. Jadi angka 5.000 ini nggak berubah, Mbak. Jadi angkanya itu ya kisaran begitu. Artinya setiap kabupaten kota tuh kisarannya antara 1.000, 1.500 itu tuh setiap tahun begitu. Saya juga walau ini tanda-tanda apa ya dunia ini. Tapi begitu terus angkanya tidak menurun ya. Bahkan pandemi kemarin ceritanya meningkat itu ya. Nah ini kan 5.000, artinya kita bisa membayangkan kurun waktu 3 tahun sudah 15.000. Satu periode saya jadi dewan sudah 25.000 berarti. Itu kan nggak mungkin kalau kita layani semua dengan Tesaga tadi, atau juga nggak mungkin juga mereka ini kan mesti telepon itu ya. Benar. Oleh karenanya ini tadi saya matur sejak awal, mari di P3AP2 ya itu nanti memang kerjasama secara komprehensif khususnya dengan sekolah, khususnya dengan dinas pendidikan itu lebih diintenkan. Ya. Kami siap mengawal, mungkin butuh penganggaran dan sebagainya, kita duduk bersama betul. Jadi mungkin memang diawal dari case to case-nya. Jadi case misalnya non sewu di sekolah mana ya mungkin kasusnya itu paling banyak ini, karena 5.000 kan tersebar ya. Itu nanti ada model-model pendampingan dan sebagainya yang sistemik tadi, karena ya perceraian yang selalu 5.000 ini kan sudah kayak sistemik. Maka kita melawannya juga sistemik, tidak sporadis lagi, tidak hanya case to case satu persatu saja kan, tapi harus ada upaya yang lebih lanjut dan faktanya juga bahwa yang non sewu, yang bahasa sekarang kejahatan jalanan itu kan ya ketika kita telisik lebih lanjut kan ya itu tadi sumber masalahnya berada dari broken home gitu Bu. Ya. Jadi dari masalah keluarga, anak-anak yang melakukan itu semua itu mohon maaf ya anak-anak yang berasal dari keluarga yang notabene tadi broken. Betul. Nah artinya ini kalau kita bicara potensi masalah ya sebegitulah potensi masalah kita ini sebenarnya angkanya masih ribuan ya. Jadi sehingga ini yang perlu kita renungkan bareng-bareng nanti secara sistemik kita mesti melakukan apa, dan sekali lagi anak-anak kita itu adanya di sekolahan. Tetapi kalau ini beban ini kemudian dilimpahkan sepenuhnya di sekolahan ya tentu juga kewalahan sama-sama. Nah maka kerjasama sekolah, dinas, DP3P2, masyarakat ya, tokoh-tokoh ya agama, relawan dan sebagainya tadi. Kalau agen-agen itu agen apa? Saya ada agen anti perundungan apa? Ada juga Bu ya itu. Ada satgas dan sebagainya. Satgas tadi. Nah ini kita buat rumusan nanti ya. Pelan-pelan kita buat rumusan sehingga lebih sistemik, sehingga problematika tadi itu bisa kita tangani secara sistemik juga dengan satu gerakan tertentu, dengan satu mekanisme tertentu, sehingga semuanya bisa tersentuh. Ya, bukan hanya mereka saja yang sempat proaktif ya. Memang kita berharap proaktif. Jadi kalau konsultasi di Tesaga itu kan harus proaktif nih. Anaknya harus yang proaktif ya. Tapi kalau anaknya nggak bisa proaktif ya anaknya kemudian hanya diem, kemudian memendam ya, mendam terus mohon maaf kalau akhirnya mendem ya, salah mendam terus mendem itu kan naudzubillah min dzalik ya. Yang faktanya begitu. Ini terus terjadi hal yang tidak kita inginkan tadi. Nah ini kita sehingga perlu bahasa mudanya apa ya, jemput bola, atau kita yang juga harus proaktif membuatkan satu skema-skema. Jadi sebetulnya untuk yang angka perceraian tadi itu juga sudah ada kerjasama kami dengan Kemenak, dengan KUA, dan dengan pengadilan agama dan sebagainya. Untuk KUA kita sudah kerjasama untuk yang pranikah tadi, edukasi pranikah. Kemudian untuk yang perceraian tadi juga dengan BP4 dan sebagainya. Jadi memang sebaiknya keluarga-keluarga yang bercerai ini kemudian di assessment, ada anak atau tidak, kemudian memerlukan pendampingan bantuan atau tidak. Nah, salah satu program kami salah satunya adalah terkait dengan perempuan yang kemudian menjadi kepala keluarga dari hasil perceraian itu. Ada yang mampu, ada yang tidak kan secara ekonomi. Nah, yang secara ekonomi tidak mampu itu kemudian masuk di dalam program kami untuk pendampingan ekonomi produktif untuk perempuan yang perempuan rentan gitu. Kepala keluarga perempuan termasuk di antara perempuan rentan tadi, apalagi yang miskin gitu ya. Nah, kemudian di dalam program pendampingan ekonomi untuk perempuan rentan ini termasuk di dalamnya adalah bagaimana si anak ini juga terperhatikan. Jadi tidak hanya perempuannya tetapi juga anak seandainya ada di situ ya. Kemudian kalau dengan sekolah ramah anak itu guru BP-nya itu selalu terkoordinasikan dengan kami. Maupun layanan rujukan. Kalau guru BP tidak bisa menyelesaikan maka kemudian bisa merujuk ke kami, ke layanan pemerintah. Sehingga kita harapkan proaktif itu tadi. Selain proaktifnya adalah melalui
data-data perceraian ini yang kemudian kami tahu alamatnya di mana dan sebagainya, sehingga kemudian bisa diakses. Kami punya Satgas Perempuan dan Anak tadi, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, juga melalui guru BP yang di sekolah. Kalau itu kemudian sistemnya, diberitahu ya, Bu, betul. Ya? Kalau sistemnya itu bisa berjalan dengan bagus, dengan optimal, seharusnya permasalahan-permasalahan itu kemudian juga bisa terakseskan ke layanan-layanan ini. Lebih terantisipasi. Iya, antisipasi supaya tidak menjadi masalah gitu. Seperti itu, baik. Baik sahabat Sonora dan Smart Listener, kita akan berkembali dan masih ada satu sesi untuk Anda bergabung di kesempatan kali ini. So stay tune di 97,4 Sonora FM Yogyakarta dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Radio Sonora. Selamat siang sahabat Sonora dan Smart Listener, kita lanjutkan lagi perbincangan mengenai DIY Layak Anak Meneguhkan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita bahas bersama dengan anggota DPRD DIY Komisi D, Bapak Sofyan Setio Darmawan STM ENG, dan juga Kepala DP3AP2 DIY Ibu Erlina Hidayat Sumadi SIPMM. Nah, di kesempatan kali ini sudah ada sahabat Sonora dan Smart Listener yang sudah bergabung kembali. Ini ada Mbak Hamidah di Jakal. Di pertanyaannya, selamat siang sahabat Sonora dan Smart Listener. Baik sekali di media online yang memberitakan mengenai kekerasan pada anak dan bagaimana pemerintah menyikapi hal tersebut. Dan bagaimana juga kita sebagai orang tua dapat melindungi anak-anak dari kekerasan tersebut. Terima kasih. Iya, jadi kami pun sosialisasi edukasi juga terkait dengan literasi digital, Mbak, kepada para orang tua maupun kepada remaja dan sebagainya, supaya paham benar gitu bahaya-bahaya yang bisa mereka hadapi. Mereka bisa jadi korban gitu melalui media-media online ini, maupun sekarang media-media online itu karena netizen itu kan kadang-kadang ya tajam-tajam gitu, benar jarinya tajam, sehingga kadang-kala banyak terjadi perundungan melalui media online. Ya, selain kekerasan tadi, bahkan kekerasan seksual pun bisa terjadi melalui online gitu. Nah, sehingga semua harus aware, harus sadar adanya peluang-peluang kekerasan ini, sehingga harus bisa membentengi diri. Nah, bagi anak-anak jelas orang tuanya harus paham, sehingga kemudian bisa memantau gadgetnya anak-anak ini. Ya, kalau kami selalu, kalau sosialisasi edukasi gitu ya, merekomendasikan atau mengarahkan orang tua itu jangan memberikan HP-nya kepada anak-anak, tetapi dipinjamkan. Sehingga kalau dipinjamkan itu kan bisa ditarik, dicek dan sebagainya, dipantau ya, sudah mengakses apa aja, siapa saja yang kemudian sudah berkontak di HP-nya anak-anak itu. Kemudian juga jangan main media online sebelum waktunya gitu, yang lainnya misalnya Facebook dan sebagainya, karena itu banyak bahaya yang ada di situ. Nah, kasus-kasus kekerasan melalui media online ini kan sudah terjadi. Banyak gitu, tidak hanya sedikit. Sehingga ya kita semua harus sadar gitu, bahwa media online ini selain berguna, bermanfaat, juga mengandung bahaya-bahaya bagi anak-anak kita. Oke, seperti itu. Bapak Sofyan mungkin mendapatkan? Ya, memang jadi memang upaya-upaya penyadaran semua pihak ini ini memang terus harus kita lakukan ya. Jadi dengan melihat tadi itu mungkin pertanyaannya ke arah banyaknya berita atau banyaknya kasus dengan media online tadi ya. Banyaknya berita ya, memang maksudnya banyak kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kekerasan pada anak gitu ya. Mungkin maksudnya tadi kurang menangkap saya. Ya, intinya self defense, jadi
pertahanan diri anak itu juga perlu kita edukasi. Oke. Ya, jadi secara sistemik juga tadi seperti Bu Erlina kita himbau, kita bahkan perlu dibuatkan surat edaran Bu Erlina nanti. Saya sepakat edaran tentang penggunaan HP tadi. Ya, saya pernah lihat sih di Dinas Pendidikan ya sudah ada etika penggunaan itu ya. Itu juga perlu edaran secara komprehensif tentang penggunaan pemakaian tadi. Misalnya tadi menarik. Misal anak di usia sekian belum boleh menggunakan medsos, kan medsos itu tadi kan publik ya. Kalau WA itu kan malah belum medsos itu. Ya kalau Facebook dan yang semacamnya yang bisa diakses luas itu mungkin perlu dibatasi atau memang tidak boleh dulu untuk waktu-waktu tertentu dan sebagainya. Ini saya kira perlu ada kajian dan segera kita sosialisasikan menjadi satu gerakan surat edaran itu ya. Nah, kemudian kalau tadi itu, kalau ada kekerasan pada anak tadi itu, nah maka edukasinya edukasi pertahanan diri, ya kan? Jadi pertahanan diri itu ada dua sisi ya setidaknya. Pertahanan diri itu dari sisi pribadinya, artinya penguatkan keimanan dan ketakwaan. Ya, itu yang akan membuat pertahanan diri, benteng diri itu di situ. Dan yang kedua juga benteng diri dalam makna yang fisik ya, mana fisik artinya memang fisik intelektual maksud saya. Ketika ada intervensi, dia bisa melakukan langkah-langkah jawaban, langkah-langkah antisipasi gitu ya, melalui edukasi tadi itu. Kemudian misalnya juga diberikan keterampilan untuk nelpon tadi ya, mengadukan, menelpon sebagainya. Ini kan termasuk edukasi. Jadi dua ini yang penting. Jadi pertahanan diri ini ada tadi pertahanan diri, kekuatan iman dan takwanya mereka sehingga mereka tidak mudah terganggu dan jebol dengan paparan-paparan yang tidak baik tadi itu. Karena itu mungkin juga sudah agak sulit dihindari, apalagi sudah diserang ya, paparan itu kan sudah menyerang ya, kadang-kadang ya dari temannya sendiri atau bagaimana kan sudah ada. Tapi kalau iman dan takwanya ini kuat, maka dia akan menangkal itu semua ya, dengan mengatakan tidak, say no to drug misalnya, untuk minum, misalnya ditawari minuman, ditawari mabuk maksud saya, itu kan dia bisa atas bekal iman dan takwa dia yang kuat tadi, dia bisa mengatakan nolak ya kan. Jadi maka upaya meningkatkan pertahanan diri tadi itu juga betul-betul menjadi agenda kita Bu Erlina. Agenda kita bagaimana mengedukasi mereka, menyadarkan mereka sesuai dengan agama yang masing-masing. Karena ibadah biar bagaimanapun itu menyadarkan seseorang dan meningkatkan daya tahan diri, baik dari tadi ajakan-ajakan atau paparan-paparan yang tidak baik pada diri mereka tadi itu, dan juga tadi menyelamatkan diri tadi dalam konteks tadi ya, teknis tadi ya, tadi harus telepon kemana, harus ini juga harus kita CCTV juga sudah kita banyak pasang ya. Itu juga bagian dari mengurangi, menghindari tadi kejahatan anak tadi itu. Kita perlu informasikan Bu, tempel gede-gede itu. Ada CCTV ini untuk memantau di taman-taman ya, pokoknya di sudut-sudut kota kita lah ya. Itu perlu ditulis itu. Sama edukasi Mbak. Jadi anak-anak juga harus selalu kita pahamkan. Sekarang itu namanya pelaku, itu kan pintar sekali. Mereka grooming itu membujuk gitu ya. Membujuk anak sehingga kemudian anak ini kayak di brainstorming gitu, dicuci otak gitu. Untuk bisa kemudian mengikuti apa yang diinginkan oleh para pelakunya. Itu pintar sekali gitu. Membujuknya. Sehingga anak-anak harus dipahamkan untuk say no tadi, untuk bisa menghindar, untuk bisa kemudian memblok dan sebagainya orang-orang dengan ciri-ciri tertentu gitu kan. Sehingga kemudian tidak berlanjut menjadi korban tadi. Karena sekarang pelaku itu ya mungkin karena sudah mempelajari ya bagaimana psikologi anak dan sebagainya. Ya anak selalu memang kita ajarkan untuk berlaku baik, memiliki perilaku yang baik, menghargai orang lain dan sebagainya. Tetapi untuk pelaku ya jangan baik gitu. Iya benar. harus bisa menolak dan sebagainya. Menangkap ciri-ciri yang membahayakan bagi diri anak. Oke, seperti itu nih, anak-anak harus juga aware gitu ya. Ketika ada orang menjadi korban gitu, harus langsung speak up kepada orang dewasa di dekatnya maupun langsung ke layanan aduan juga boleh. Semuanya terbantu. Kalau sudah menjadi korban juga nanti ada saluran-salurannya, ada sistemnya yang kemudian jalan gitu untuk memproteksi si anak itu. Kalaupun itu kemudian misalnya sudah tersebar di media sosialnya atau secara online tadi, itu ada mekanisme untuk men-take down yang sudah tersebar tadi. Jadi jangan takut. Dan kerahasiaan dijamin. Benar. Ini kadang anak-anak yang sudah mengalami kekerasan itu kadang takut speak up gitu ya Bu ya.
Karena Oke. karena biasanya kan melalui ancaman. Iya, Pelaku itu diancam-ancam pintar tuh. mengancam untuk menyebarkan konten-konten yang sudah didapatkan oleh pelaku kepada orang-orang terdekat, kepada umum dan Iya. sebagainya. Sehingga si anak cenderung menuruti Karena karena takut disebarkan tadi. Jangan takut karena ada caranya nanti untuk men-take down atau mendapatkan mencari pelakunya siapa itu bisa. Ya, mungkin tadi memang Iya. perlu slogan-slogan tadi, apa namanya, ya flyer kita share, kemudian ini di tempat-tempat umum tadi perlu kita pasang itu banner-banner atau poster-poster ya, yang tadi mengedukasi tadi Bu. Jadi bisa speak up, bisa apa, layanannya ini apa, itu memang harus banyak kita sampaikan di tengah publik ya, Iya. sehingga anak-anak merasa terlindungi dengan tulisan itu. Jadi Benar. kita bikin tulisan-tulisan, bikin poster-poster di tempat umum yang dengannya anak-anak kita merasa terlindungi, merasa aman. Nah, Iya. ini perlu Bu nanti ya. Perlu, saya kira ini catatan kita untuk mungkin Bu Elina nanti bisa follow up apakah sudah ada anggarannya atau belum. Kalau belum nanti kita desain ya untuk melakukan tadi. Jadi rasa aman, rasa nyaman itu bisa terjadi itu juga akibat dari bacaan poster tadi. Iya. Jadi poster tadi. Nah, itu yang perlu kita perbanyak, kita tambahkan di setiap iklan-iklan, bahkan kalau ada yang mereka kerjasama dengan kita bagus ya, perusahaan-perusahaan yang apa namanya, yang bisa diajak kerjasama, itu juga dititipkan pesan-pesan tadi, pesan-pesan edukatif tadi, yang bahwa anak-anak itu dilindungi ya, kalau ada masalah ini apa, itu bagus tuh saya kira untuk ditambahkan sebagai langkah-langkah konkret untuk menghindari atau mencegah terjadinya tadi kekerasan kepada anak tadi itu ya. Baik yang online tadi ataupun yang offline. Benar. Ini juga sudah online ada, offline ada. Iya, online yang kemudian berujung pada offline, kekerasan offline juga bisa. Benar. Oke, ini sama-sama bahayanya. Betul, gitu ya. Bahkan sampai ke trafficking itu ada yang seperti itu. Oke, seperti itu. Baik, ini sudah hampir pukul 14 nih untuk Ibu Erlina dan juga Bapak Sofyan. Terima kasih atas edukasinya. Ini sama-sama. Tia juga semakin banyak tahu ini untuk bagaimana kita sama-sama melindungi anak-anak, karena penting sekali ternyata kita melindungi anak-anak baik dari online maupun juga offline ya, Ibu Erlina ya. Harus semua sadar. Iya. Paling tidak mulai sekarang. Tidak mulai sekarang seperti itu. Baik, demikian sahabat Sonora dan Smart Listener, perbincangan kita hari ini mengenai DIY Layak Anak meneguhkan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Tadi sudah banyak sekali dibahas oleh Ibu Erlina dan juga Bapak Sofyan. Betul. Baik. Jangan lupa semua anak-anak kita. Oke, semua anak-anak kita. Oke, baik. Demikian sahabat Sonora dan Smart Listener, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga atas partisipasinya yang sudah bergabung. Dan sudah pukul 14 ya, saatnya saya Cynthia Krisna pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.